Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran PAI kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu di pembelajaran ke-6 tentang Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami makna Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menerapkan makna kandungan Quran Surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, simak dan perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan tentang makna kandungan Quran Surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, tahukah anak-anak makna yang terkandung dalam surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendapat ancaman karena mendustakan hari pembalasan dan sifat mereka yang tidak menyayangi anak yatim, fakir miskin, dan juga mereka yang lalai dari kewajiban serta sifat riya mereka. Nah, makna kandungan dari ayat pertama yaitu ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan tersebut dimaksudkan supaya umat Islam tidak melalaikan agama, apalagi meremehkannya. Nah, siapa yang dimaksud oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama? Perhatikan ayat berikutnya, yaitu di ayat kedua. Ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan ayat pertama. Ciri pertama orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya sewaktu ia masih kecil atau belum balik. Jadi, jika ada orang mengaku beragama Islam tetapi ia menghardik, membentak, atau mengusir anak yatim yang datang kepadanya, berarti ia telah mendustakan agamanya. Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengasihi dan menyayangi anak yatim, bukan menghardiknya. Selanjutnya di ayat ketiga maknanya yaitu agama Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk senantiasa memperhatikan dan menyantuni orang-orang yang tidak punya nak. Maksudnya orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, pahala yang besar berupa surga yang penuh dengan kenikmatan dijanjikan Allah kepada orang-orang yang menyantuni fakir, miskin, dan anak yatim. Bagi orang yang enggan bahkan tidak mau menyantuni orang-orang miskin, berarti dia menolak perintah agama, menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tersebut merupakan ciri yang kedua. Allah memberinya gelar si pendusta agama. Tempat kembalinya adalah neraka yang apinya menyala-nyala. Selanjutnya di kandungan Quran surah Al-Ma'un ayat keempat dan kelima, maksudnya ciri yang ketiga adalah orang yang melakukan sholat. Orang yang sholat dikatakan sebagai pendusta agama karena ia melalaikan sholatnya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang melalaikan sholat? Ciri-cirinya yaitu yang pertama menunda-nunda waktu sholat sehingga waktunya hampir habis. Nanti aja sholatnya, nggak tepat waktu. Kalau azan harusnya kalau bukan pendusta agama dia langsung sholat, nah bukan nanti nyepelekan waktu-waktu sholat.
Yang kedua, cirinya yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana. Pikirannya tidak khusyuk untuk beribadah kepada Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Lalu ciri yang ketiga, mendirikan sholat bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dipuji oleh ayah dan ibunya, ingin diberi hadiah karena rajin sholat. Itu tidak boleh, karena semata-mata kita sholat itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selain ciri-ciri di atas, ada juga orang yang sholat tetapi setelah sholat ia berbohong, bertengkar, atau berbuat maksiat. Nah, semua itu dilakukan tanpa ada penyesalan, nak. Kita ketahui bahwa bohong, bertengkar, atau berbuat maksiat itu adalah perbuatan yang mungkar. Itu adalah berbuat dosa. Nah, percuma saja dong kita sholat tetapi kita selalu berbuat bohong atau bertengkar atau berbuat maksiat, itu sama saja, nak. Nah, oleh sebab itu golongan ketiga ini juga disebut sebagai pendusta agama. Nah, perintah agama ia laksanakan dan larangan agama ia terjang. Tetap dilaksanakan juga. Seharusnya perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Nah, pada hari pembalasan nanti ia menyesal dengan perbuatannya. Ia mengalami kekecewaan karena menyangka amalannya yang baik itu diterima oleh Allah. Padahal Allah tidak menerima amal yang dilakukannya. Selanjutnya, makna di ayat ke-6, ciri dari orang-orang yang pendusta agama yang keempat, yaitu orang yang riya. Nah, riya adalah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan oleh Allah, tetapi untuk mencari pujian manusia. Allah menyebut orang yang riya sebagai pendusta agama karena seluruh amalnya hanya untuk kemasyhuran diri dan sanjungan orang lain. Karena dia cuma berharap pujian dari manusia, bukan berharap pujian dari Allah. Selanjutnya, kandungan makna di ayat ke-7 yaitu ciri yang kelima dari orang yang mendustakan agama adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, banyak cara untuk membantu orang lain, seperti meminjami buku, meminjami pulpen, penghapus, dan lain sebagainya kepada temannya. Nah, sebagai anak muslim, anak yang soleh dan soleha, jadilah anak yang suka menolong orang lain. Jangan seperti pendusta agama. Mereka tidak mau menolong orang lain. Terhadap pendusta agama, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak termasuk orang yang suka menolong orang lain? Semoga anak-anak suka termasuk golongan dari orang yang suka menolong orang lain. Nah, itu anak-anak adalah makna kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. Selanjutnya, bagaimana ya cara menerapkan makna surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak, surah Al-Ma'un berisi tentang ciri-ciri orang yang disebut sebagai pendusta agama. Nah, seseorang yang beragama Islam tetapi dia menghardik anak yatim, tidak mau memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, tidak menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, melalaikan kewajiban sholat, dan berbuat ria, mereka itulah yang disebut sebagai pendusta agama. Nah, agar anak-anak tidak termasuk golongan pendusta agama, maka kita sebagai umat Islam harus melakukan hal-hal ini. Yang pertama, menyantuni anak yatim dan tidak menghardiknya, tidak membentaknya, tidak mengusirnya. Lalu yang kedua, selalu membantu orang miskin. Jika kita tidak bisa membantu dengan harta, bantulah dengan tenaga. Nah, jika tenaga pun tidak mampu, maka anjurkanlah orang lain untuk membantu. Lalu yang ketiga, melaksanakan sholat fardu pada awal waktu, tepat pada waktunya. Jika azan, langsung sholat. Yang keempat, menjauhi sifat riya. Seseorang yang beramal diikuti dengan riya, cuma hanya ingin dipuji sama orang lain, maka amal tersebut adalah sia-sia. Nah, anak-anak, kini kita telah tahu maksud isi surah Al-Ma'un. Nah, kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita lakukan adalah beramal soleh di sekolah maupun di rumah. Nah, untuk anak-anak hari ini
Tugasnya yaitu menghafalkan Quran surah Al-Maun dari ayat 1 sampai 7 dengan tartil dan benar. Batas pengumpulannya minggu depan ya, hari Senin depan. Nah, untuk anak-anak semangat dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.